Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Juanda, NIM T2019831, kelas Tadris Biologi 1. Dalam mata kuliah fikih, di sini saya akan menyampaikan materi tentang tahlilan dalam perspektif Islam. Tradisi tahlilan merupakan aktivitas keagamaan dan juga suatu bentuk budaya agama yang sampai saat ini terus dilakukan oleh warga Nahdien, yang tidak hanya mengandung nilai-nilai budaya, namun mengandung nilai-nilai dakwah. Pada kacamata dakwah Islam, menurut Khairiyah, kebudayaan manusia dapat dikatakan memiliki nilai dakwah jika kebudayaan tersebut menjadi media penanaman nilai-nilai agama dan sebagai aktualisasi untuk manusia tunduk dan beribadah kepada Allah. Pengertian tahlil dan bacaan-bacaannya. Tahlil adalah masdar dari halala yuhallilu yang secara harfiah memiliki makna istadda, artinya menjadi sangat, fariha artinya gembira, sabbaha artinya mensucikan, dan la ilaha illallah yang artinya mengucapkan la ilaha illallah. Dari sekian makna harfiah di atas, maka makna terakhirlah yang dimaksudkan dalam pengertian tahlil dalam kajian ini. Dengan demikian, tahlil adalah bacaan la ilaha illallah dengan disertai bacaan-bacaan tertentu yang mengandung fadilah dan pahala bacaannya disampaikan kepada mayit muslim. Dalam bacaan tahlil yang ada, maka terdapat serangkaian ayat Al-Quran dan kalimat thayyibah sebagai berikut. 1. Surat Al-Fatihah. 2. Surat Al-Ikhlas. 3. Surat Al-Mu'awwidzatain. 4. Surat Al-Fatihah. 5. Permulaan dan akhir surat Al-Baqarah. 6. Ayat kursi. 7. Istighfar. 8. Tahlil atau la ilaha illallah. 9. Tasbih. 10. Salawat Nabi. 11. Doa, dan diakhiri juga dengan surat Al-Fatihah. Poin yang kedua, tahlil dalam perspektif Islam. Bertolak dari pengertian di atas, maka membaca tahlil dan kalimah thayyibah lainnya tidak ada satupun ulama yang menentangnya. Apalagi keutamaan dan fadilah yang agung dari bacaan-bacaan tersebut sangat besar. Bahkan dalam perspektif Islam, membaca tahlil dan kalimah thayyibah sangat dianjurkan. Hal ini karena membaca tahlil dan kalimah thayyibah ini termasuk bagian dari zikir. Sedangkan zikir sangat dianjurkan, sebagaimana firman Allah yang artinya, maka ingatlah kepadaku, pasti aku akan mengingatmu. Quran Surat Al-Baqarah ayat 152. Hai orang-orang yang beriman, ingatlah kepada Allah dengan zikir sebanyak-banyaknya dan sucikanlah atau bertasbihlah kepadanya di waktu pagi dan petang. Dialah yang memberi rahmat kepadamu dan malaikatnya memohonkan kebaikan supaya dia mengeluarkan kamu dari kegelapan kepada cahaya yang terang, dan adalah dia maha penyayang kepada orang-orang yang beriman. Quran Surah Al-Ahzab ayat 143 ayat 41 sampai dengan 43. Berdasarkan nas Al-Quran dan hadis di atas,
maka tidak ada keraguan lagi tentang dianjurkannya berzikir pada Allah dalam berbagai kesempatan. Adapun yang menjadi kontroversi adalah mengenai pahala bacaan tahlil yang dihadiahkan kepada mayit muslim. Dalam hal ini terdapat beberapa pendapat, yaitu yang pertama, kelompok yang mengatakan bahwa pahala bacaan sama sekali tidak bisa sampai kepada mayit. Kelompok ini diprakarsai oleh Imam Malik dan Imam As-Syafi'i dan sebagian pengikutnya. Dasarnya adalah dan bahwasanya seorang manusia tiada memperoleh selain apa yang telah diusahakannya sendiri. Quran Surah An-Najm ayat 39. Yang kedua, kelompok yang berpendapat bahwa pahala bacaan bisa sampai ke mayit. Golongan ini diprakarsai oleh Imam Abu Hanifah, Imam Ahmad bin Hanbal, dan sebagian ashabnya dan sebagian pengikut Syafi'i. Adapun dasarnya adalah Al-Quran, yakni surat Al-Hasir, dan orang-orang yang datang sesudah mereka, Muhafirin dan Ansor, berdoa, ya Tuhan kami, ampunilah kami dan saudara-saudara kami yang telah mendahului dengan iman. Quran Surah Al-Hasir ayat 10. Hadis Nabi Auf ibnu Malik berkata, Rasulullah SAW melakukan sholat, maka saya hafal dari doanya. Beliau membaca, ya Allah, ampunilah dia, selamatkanlah dia, maafkanlah dia, dan muliakanlah kedatangannya, dan lapangkanlah tempatnya. Dan basuhlah dengan air, es, dan embun, dan bersihkanlah dia dari dosa-dosa seperti dibersihkannya kain putih dari kotoran. Gantikanlah dia rumah yang lebih bagus dari rumahnya, dan keluarga yang lebih baik dari keluarganya, dan istri yang lebih baik dari istrinya. Dan masukkanlah surga, dan selamatkan dari siksa neraka, sehingga saya berkeinginan seandainya saya jadi mayit. Itu hadis riwayat Syarah Muslim jilid 2. Al-Qiyas, pahala bacaan-bacaan bisa sampai mayit adalah diqiyaskan dengan seluruh macam ibadah sebagaimana yang tersebut dalam hadis di bawah ini. Sesungguhnya seorang perempuan dari suku Juhannah datang menghadap pada Rasulullah SAW, kemudian berkata, sesungguhnya ibu saya bernazar untuk menunaikan haji dan belum berhaji sampai ia meninggal. Apakah saya dapat berhaji menggantikannya? Rasul menjawab, berhajilah atasnya. Mengertilah kamu jika atas ibumu hutang kepada Allah lebih berhak untuk dibayar. Hadis riwayat Muslim. Poin ketiga, hukum tahlilan menurut mazhab 4. Yang pertama, hukum menghadiahkan pahala bacaan Al-Quran dan kalimat thayyibah kepada mayit. Para ulama berbeda pendapat tentang hukum menghadiahkan pahala bacaan Al-Quran dan kalimat thayyibah kepada mayit. Pertama, ulama mazhab Hanafi, sebagian ulama mazhab Maliki, ulama mazhab Syafi'i, dan ulama mazhab Hanbali menegaskan menghadiahkan pahala bacaan Al-Quran serta kalimat thayyibah kepada mayit hukumnya boleh dan pahalanya sampai kepada sang mayit. Syekh Az-Zailai dari mazhab Hanafi menyebutkan bahwa seseorang diperbolehkan menjadikan pahala amalnya untuk orang lain. Menurut pendapat Ahlu Sunnah wal Jamaah, baik berupa sholat, puasa, haji, sedekah, bacaan Quran, zikir, atau sebagainya, berupa semua jenis amal baik, pahala itu sampai kepada mayit dan bermanfaat baginya. Dari Utsman bin Ali Az-Zailai, Tabyinul Haqaiq, Syarh Kanzut Daqaiq, juz 5 halaman 131. Sedangkan Syekh Ad-Dasuqi dari mazhab Maliki menyebutkan jika seseorang membaca Al-Quran dan menghadiahkan pahala bacaannya pada mayit, maka hal itu diperbolehkan dan pahala bacaannya sampai kepada mayit. Dari Muhammad bin Ahmad bin Arafah Ad-Dasuqi, Hasiyatut Dasuqi ala Syarhil Kabir, juz 4 halaman 173. Senada dengan kedua ulama di atas, Imam Nawawi dari mazhab Syafi'i menuturkan dan disunnahkan bagi peziarah kubur untuk mengucapkan salam kepada penghuni kubur serta mendoakan mayit yang diziarahi
dan semua penghuni kubur. Salam serta doa lebih diutamakan menggunakan apa yang sudah ditetapkan dalam hadis Nabi. Begitu pula disunnahkan membaca apa yang mudah dari Al-Quran dan berdoa untuk mereka setelahnya. Yahya bin Syaraf An-Nawawi Al-Majmu' Juz 5 halaman 311. Kedua, sebagian ulama mazhab Maliki yang lain menyatakan pahala bacaan Al-Quran dan kalimat thayyibah tidak sampai kepada mayit. Karenanya hal itu tidak diperbolehkan. Syekh Ad-Dasuqi dari mazhab Maliki menulis, penulis kitab At-Tawdih berkata dalam kitab At-Tawdih bab haji, pendapat yang diikuti dalam mazhab Maliki adalah bahwa pahala bacaan tidak sampai kepada mayit. Pendapat ini diceritakan oleh Syekh Qarafi dalam kitab Qawaidnya dan Syekh Ibnu Abi Jamroh atau Muhammad bin Ahmad bin Arafah Ad-Dasuqi Hasyiatut Dasuqi ala Syarahil Kabir Juz 4 halaman 173. Dari paparan di atas, para ulama berbeda pendapat tentang hukum menghadiahkan bacaan Al-Quran dan kalimat thayyibah kepada mayit. Mayoritas ulama meliputi ulama mazhab Hanafi, sebagian ulama mazhab Maliki, ulama mazhab Syafi'i, ulama mazhab Hanbali, dan Syekh Ibnu Taimiyah membolehkannya, sedangkan sebagian ulama mazhab Maliki yang lain melarangnya. Dua, hukum mengkhususkan waktu tertentu untuk membaca Al-Quran dan kalimat thayyibah. Mayoritas ulama membolehkan pengkhususan waktu tertentu untuk beribadah atau membaca Al-Quran dan kalimat thayyibah, seperti malam Jumat atau setelah melaksanakan sholat 5 waktu. Mereka berpegangan kepada hadis riwayat Ibnu Umar. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, ia berkata, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam selalu mendatangi Masjid Quba setiap hari Sabtu dengan berjalan kaki dan berkendara. Abdullah ibnu Umar radhiyallahu anhuma juga selalu melakukannya. Mengomentari hadis tersebut, Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani berkata, hadis ini menunjukkan kebolehan mengkhususkan sebagian hari atau sebagian waktu untuk melaksanakan amal soleh dan menanggungkannya. Ahmad bin Ali bin Hajar Al-Asqalani Fathul Bari Juz 4 halaman 197. Artinya mengkhususkan hari tertentu seperti 7 hari berturut-turut dari kematian seorang, hari ke-40, ke-100, ke-1000, malam Jumat atau malam lainnya untuk membaca Al-Quran dan kalimat thayyibah, hukumnya boleh. 3. Hukum bersedekah untuk mayit. Para ulama sepakat bahwa bersedekah untuk mayit hukumnya boleh dan pahala sedekah sampai kepadanya. Mereka berpedoman pada hadis riwayat Aisyah radhiyallahu anha, seorang mendatangi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lalu berkata, "Hai Rasulullah, sesungguhnya ibuku meninggal dalam keadaan tiba-tiba dan belum berwasiat. Saya rasa seandainya sebelum meninggal dia sempat berbicara, dia akan bersedekah. Apakah dia mendapatkan pahala jika saya bersedekah untuknya?" Rasul bersabda, "Ya." Mengomentari hadis di atas,
Imam Nawawi berkata, hadis ini menjelaskan bahwa bersedekah untuk mayit bermanfaat dan pahala sedekah sampai kepadanya. Para ulama bersepakat tentang sampainya pahala sedekah kepada mayit. Dari Yahya bin Syaraf An-Nawawi, Sahih Muslim bin Syarhi An-Nawawi, juz 7 halaman 90. Wallahu a'lam bishawab. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.